Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Putri Salsabila dengan NIM 2802544854 dari jurusan Manajemen Bisnis. Saya di sini ingin menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan, yaitu dari SDGs nomor 4 dan dari matkul karakter building Pancasila. Untuk latar belakang, Pancasila adalah dasar negara sekaligus panduan moral bangsa Indonesia. Dalam dunia pendidikan, nilai-nilai Pancasila menjadikan landasan untuk membentuk karakter yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman. Sayangnya, saya menemukan bahwa masih banyak anak usia dini yang belum mengenal pentingnya tanggung jawab dalam konteks literasi keuangan. Padahal ini penting untuk membentuk pribadi yang mandiri dan adil secara sosial. Hal ini sangat berkaitan dengan SDGs nomor 4, yaitu menjamin pendidikan berkualitas dan pembelajaran seumur hidup untuk semua. Untuk rumusan masalah, saya mengambil tiga, yaitu yang pertama, bagaimana mengenalkan literasi keuangan dasar kepada anak-anak secara menyenangkan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam edukasi keuangan. Dan yang ketiga, apa dampaknya terhadap kesadaran anak tentang tanggung jawab dan sosial. Tujuan penelitian untuk yang pertama yaitu untuk anak-anak dan masyarakat memberikan edukasi keuangan dasar yang membentuk kebiasaan positif sejak dini dengan pendekatan yang menyenangkan dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua untuk mahasiswa meningkatkan kepekaan sosial dan kemampuan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila serta SDGs dalam konteks nyata sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan karakter bangsa. Untuk metode penelitian terbagi tiga, yaitu yang pertama observasi dan wawancara alumni, yang kedua ada pembagian tugas, dan yang ketiga ada lokasi yang strategis, yaitu saya mengambilnya Central Park dan Neo Soho. Untuk literatur review, dalam kajian literatur terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pendidikan, beberapa temuan penting antara lain yang pertama ada pendidikan karakter. Banyak penelitian menekankan bahwa pendidikan karakter yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap toleransi, solidaritas, dan rasa kebersamaan. Misalnya penerapan metode pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok sering dikaitkan dengan peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Yang kedua ada kebijakan kurikulum nasional. Literatur yang membahas kurikulum 2013 atau kurikulum terbaru menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila sudah dirancang secara sistematis melalui pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan upaya pembiasaan atau habituation nilai-nilai tersebut di lingkungan sekolah. Yang ketiga ada studi kasus dan penelitian lapangan. Beberapa studi kasus di sekolah-sekolah di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran kontekstual, perayaan hari-hari besar nasional, serta kegiatan keagamaan dan sosial berhasil menumbuhkan rasa nasionalisme dan kepekaan sosial pada siswa. Yang keempat ada peran guru. Literatur juga menyoroti peran strategis guru sebagai agen perubahan yang tidak hanya mengajarkan materi akademik, tapi juga menginternalisasikan nilai-nilai moral melalui pendekatan pedagogis yang menyeluruh. Kajian literatur ini memberikan dasar teoritis dan bukti empiris bahwa penerapan nilai Pancasila dalam pendidikan merupakan strategis efektif dalam membangun karakter dan identitas bangsa sejak dini. Untuk hasil temuan di lapangan, dari hasil observasi di lokasi kegiatan dan wawancara singkat dengan beberapa alumni universitas yang sedang berada di area kampus, saya menemukan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pengenalan literasi keuangan pada anak usia dini masih sangat rendah. Banyak orang tua dan pendidik yang saya temui mengaku belum terbiasa mengajarkan konsep dasar seperti menabung, berbagi, dan memahami nilai uang kepada anak-anak mereka. Mereka cenderung menganggap literasi keuangan sebagai hal yang baru bisa diajarkan saat anak sudah cukup besar, padahal usia dini justru merupakan masa kritis pembentukan karakter dan kebiasaan. Dari hasil observasi di lokasi kegiatan dan wawancara singkat dengan beberapa alumni universitas yang sedang berada di area kampus, saya menemukan bahwa kesadaran terhadap pentingnya pengenalan literasi keuangan pada anak usia dini masih sangat rendah. Banyak orang tua dan pendidikan yang kami temui mengaku belum terbiasa mengajarkan konsep dasar seperti menabung, berbagi, dan memahami nilai uang kepada anak-anak mereka. Mereka cenderung menganggap literasi keuangan sebagai hal yang baru bisa diajarkan saat anak-anak sudah cukup besar atau sudah cukup dewasa. Padahal usia dini justru merupakan masa kritis pembentukan karakter dan kebiasaan.
Lebih lanjut lagi, dalam pengamatan saya terhadap anak-anak yang sedang bermain atau berinteraksi di ruang publik, tampak bahwa kegiatan mereka masih sangat minim edukasi nilai. Permainan yang sangat bersifat individual, pola konsumtif karena pengaruh iklan atau ajakan teman, serta minimnya pengawasan atau interaksi orang tua, menjadi gambaran umum yang saya lihat. Hal ini menunjukkan adanya celah besar dalam penanaman nilai Pancasila dalam pengelolaan keuangan sejak dini. Saya juga menemukan bahwa tidak semua orang dewasa yang saya temui merasa percaya diri untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan cara yang mudah dipahami anak-anak. Banyak dari mereka menyampaikan bahwa mereka sendiri tidak mendapatkan pendidikan semacam itu saat kecil, sehingga merasa kebingungan harus mulai dari mana. Namun di sisi lain, respon terhadap ide kegiatan edukasi yang kami bawa sangat positif. Banyak dari mereka merasa ini adalah bentuk pendekatan yang kreatif dan menyenangkan karena menggunakan metode bermain sambil belajar. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang nyata dan mendesak untuk menyediakan program edukasi yang relevan, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai Pancasila. Solusi yang dapat saya tawarkan berdasarkan temuan di lapangan, saya menyusun solusi berupa rancangan modul edukatif literasi keuangan berbasis nilai Pancasila. Modul ini dirancang sederhana dan interaktif agar mudah digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa yang mendampingi mereka. Modul ini mencakup yang pertama ada permainan simulasi menabung dan belanja sederhana, yang kedua ada cerita bergambar yang mengandung pesan moral, yang ketiga ada aktivitas kelompok kecil seperti musyawarah memilih barang yang akan dibeli bersama. Tujuannya adalah agar anak-anak tidak hanya belajar mengelola uang, tetapi juga memahami pentingnya keadilan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Untuk refleksi pribadi saya sendiri melalui proyek ini, kami belajar banyak, tidak hanya tentang pentingnya pendidikan karakter, tetapi juga tentang bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai dalam Pancasila untuk kegiatan nyata. Proyek ini mengajarkan saya pentingnya bekerja sama, berpikir kreatif, dan memahami peran saya sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab membangun masa depan bangsa. Saya juga belajar tentang kejujuran, transparansi, dan pentingnya integritas dalam setiap proses dan perencanaan hingga pelaporan. Pengalaman ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya soal akademik, tetapi juga tentang berkontribusi bagi masyarakat. Saya bangga bisa menjadi bagian dari proyek ini dan berharap inisiatif ini bisa berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Indonesia. Untuk kesimpulan yang dapat saya tarik, kegiatan ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan dibutuhkan, bukan hanya relevan tetapi juga yang sangat dibutuhkan, terutama dalam membentuk kebiasaan baik, dan karakter positif sejak usia dini. Saya menyadari bahwa pendidikan karakter khususnya dalam hal literasi keuangan perlu diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari agar anak dengan cara, menyenangkan dan bermakna. Untuk referensi sumber sudah saya tuliskan di sebelah kanan. Mungkin sudah cukup sampai sini saja penjelasan saya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dengan SDGs nomor 4 dari mata kuliah karakter building Pancasila. Salah hilaf mohon maaf. Sekian dan terima kasih.